Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Yolanda dari kelas 10 IPA 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang teks eksposisi. Nah, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan argumen berupa bukti yang logis atau sesuai fakta sehingga menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Kemudian, teks eksposisi juga memiliki ciri-ciri berupa yang pertama, menyampaikan informasi secara singkat, padat, lugas, dan jelas. Yang kedua yaitu informasi berdasarkan fakta atau berdasarkan kondisi sebenarnya. Yang ketiga berisi 5W1H. Kemudian yang terakhir yaitu bersifat objektif dan tidak memihak. Nah, setelah mempelajari tentang teks eksposisi tersebut, di sini kita akan membahas salah satu teks eksposisi yaitu berupa pencemaran air yang terjadi karena sampah. Pada saat ini, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia tentang sampah yang berkembang dan masih belum bisa diatasi. Nah, akibat sampah yang terus berkembang tersebut, seharusnya pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mempercepat perbaikan sistem pengelolaan sampah tersebut. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Nah, berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Dampak yang ditimbulkan untuk Indonesia karena pencemaran air tersebut yaitu populasi lingkungan yang meningkat dan kualitas lingkungan hidup pun akan terancam. Nah, sudah bukan rahasia lagi, di Indonesia adalah salah satu di antara pusat dari ekosistem laut di dunia. Perairan Indonesia merupakan rumah dari 76% spesies karang, hutan bakau, padang lamun, dan berbagai spesies ikan. Pencemaran air tersebut dapat mengganggu ekosistem tersebut dengan adanya sampah plastik. Nah, selain dampak untuk lingkungan, sampah plastik juga berisiko menekan kegiatan perekonomian di Indonesia. Sebab, berdasarkan buku saku Kementerian Pariwisata RI, menyumbang 9% terhadap produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2014. Nah, adanya polusi perairan akan berdampak pada penurunan kinerja pariwisata RI. Apalagi dunia internasional menilai daya tarik utama pariwisata Indonesia adalah di wilayah pesisir. Hal itu dibuktikan dari jumlah wisatawan asing yang mendarat di Bali mencapai 2,29 juta sepanjang Januari sampai Mei 2019 atau 62% dari total wisatawan yang datang melalui pintu udara. Nah, ketika potensi pariwisata tidak bisa digarap akibat hambatan faktor polusi, laju pertumbuhan ekonomi akan semakin sulit untuk diangkat dari kisaran 5% seperti sekarang. Nah, masalah sampah plastik di Indonesia tidak bisa dibiarkan terus-menerus bertumbuh. Untuk itulah, pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah sampah plastik tersebut yang berkembang di Indonesia. Selain itu, diperlukan juga adanya kerja cerdas dan kerja keras yang tersinergi antara pemerintah dan masyarakat
dalam mengatasi masalah sampah yang berkembang ini. Nah, berdasarkan teks yang sudah saya sampaikan tadi, pernyataan pendapat terdapat pada teks yaitu Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah seharusnya mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 18,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lingkungan dan juga lautan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Cina memimpin dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 1,23 sampai 3,53 juta ton per tahun. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam argumentasinya yang terdapat pada teks. Dampak untuk Indonesia, tentu saja polusi akan semakin meningkat, kualitas lingkungan hidup akan susah dan akan terancam. Sudah bukan rahasia lagi, Indonesia adalah satu di antara pusat dari ekosistem laut di dunia. Perairan Indonesia merupakan rumah dari 76% spesies karang, hutan bakau, dan padang lamun, serta berbagai spesies perikanan, yang semuanya akan terganggu bila adanya sampah plastik. Selain berdampak untuk lingkungan, sampah plastik juga beresiko menekan kegiatan perekonomian Indonesia. Sebab berdasarkan buku saku Kementerian Pariwisata, sektor pariwisata RI menyumbang 9% terhadap produk domestik bruto atau PDB tahun 2014. Adanya polusi perairan tentu saja akan berdampak pada penurunan kinerja pariwisata RI. Apalagi dunia internasional menilai daya tarik utama pariwisata Indonesia adalah di wilayah pesisir. Hal itu dibuktikan dari jumlah wisatawan asing yang mendarat di Bali mencapai 2,29 juta sepanjang Januari sampai Mei 2019 atau 62% dari total wisatawan yang datang melalui pintu udara. Ketika potensi pariwisata tidak bisa digarap akibat hambatan faktor polusi, laju pertumbuhan ekonomi akan semakin sulit untuk diangkat dari kisaran 5% seperti sekarang ini. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu penegasan ulang pendapat, yaitu terdapat pada teks masalah sampah plastik di Indonesia tidak bisa dibiarkan untuk terus bertumbuh. Pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah sampah plastik yang tersebut berkembang di Indonesia. Selain itu, diperlukan juga adanya kerja cerdas dan kerja keras yang tersinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah sampah ini. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teks eksposisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.